Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, atas izin Allah pada pagi ini kita bisa berjumpa, berkumpul di tempat yang berkah ini untuk melanjutkan ya ngaji kitab Sahih Al-Qasas An-Nabawi ya, tafsir atau penjelasan tentang hadis-hadis Nabi yang menceritakan kisah-kisah masa lalu. Pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita akan membahas cerita yang disampaikan oleh Nabi tentang ya, Nabi Isa alaihi salam yang mendustakan pandangan matanya dan membenarkan seorang pencuri. Kisahnya ringkas, pendek, disebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a Isa ibnu Maryam rajulan yasriku, kata Nabi. Jadi suatu ketika Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam ra'a rajulan yasrik. Beliau melihat ada seseorang atau seorang laki-laki mencuri. Jadi lihat. Ya, ibarat kita misalnya lagi duduk di depan Indomart gitu ya, nunggu ada orang bawa motor berhenti. Nah, terus ternyata ada orang lain datang mengambil motor itu ya. Kita menyaksikan sendiri. Jadi Nabi Isa menyaksikan sendiri bahwa orang ini mencuri. Nah, lalu Nabi Isa pun bertanya, faqala lahu, berkatalah Nabi Isa kepada orang tersebut yang kelihatan mencuri. Nah, tadi Bapak Ibu ya, andai kata ini situasinya terjadi di zaman sekarang, kita lagi duduk nunggu, mungkin ibu nunggu suami ibu di toko atau bapak-bapak nunggu istrinya lagi belanja, duduk di depan melihat di tempat parkir. Ada orang baru datang. Setelah dia masuk, ada orang lain datang lalu mengambil motornya. Kita akan melihat berarti kan, dengan mata kepala kita sendiri. Nah, itu yang terjadi pada Nabiullah Isa alaihi salam. Hanya Nabi tidak menceritakan. Yang dilihat oleh Nabi Isa ini, orang tersebut mencuri apa. Yang jelas dia yasrik, dia mencuri. Faqala lahu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kira-kira apa yang akan kita lakukan saat kita menyaksikan ada motor orang dicuri oleh orang lain? Kita akan diam saja, atau kita akan menghentikan, atau kita akan klarifikasi? Kira-kira apa tuh yang akan Bapak Ibu kita lakukan? Teriak, pencuri gitu ya. Akhirnya dipukulin orang gitu ya. Nah, mungkin itu alternatif yang bisa kita lakukan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa nggak sama kita ya. Yang beliau lakukan, beliau datangi orang itu lalu diklarifikasi. Tidak langsung teriak, pencuri. Tidak langsung teriak. Karena Bapak Ibu, mungkin nggak orang yang kedua datang mengambil motor itu sebenarnya dialah pemilik motor aslinya? Mungkin nggak?
Bisa jadi. Iya. Bisa jadi loh. Yang mencuri justru yang tadi bawa. Nah, maka jangan langsung teriak pencuri, nanti dia dipukulin orang, kita yang salah tuh. Nah, ini contoh penting dari Nabi Isa alaihi salam. Memang dia melihat, oh ini orang mencuri kayaknya. Tapi didatangi, ditanya. Apa katanya? Ya, as-sarakta, apakah kamu mencuri? Ditanya dulu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, ini tentu contoh penting yang patut kita ya contoh ya dari perilaku seorang nabi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Karena nanti bahaya gitu. Kita langsung teriak mencuri, orang berdatangan, dipukuli sampai mati. Padahal dia punya istri, dia punya anak-anak masih kecil. Ternyata setelah diklarifikasi, pencurinya justru yang tadi masuk ke toko. Coba bahaya nggak itu? Bahaya. Nah, jadi pelajarannya adalah Bapak Ibu, kalau kita melihat ada kejadian seperti itu, kita datangi dulu. Klarifikasi dulu. Kamu mencuri? Nah, kita tanya. Kamu mencuri kan? Nah, kalau dia gelagapan, oh berarti benar mencuri kan? Nah, lalu orang tadi Bapak Ibu yang ditemui oleh Nabi Isa alaihi salam, ketika dia ditanya asarok takol, dia mengatakan apa? Kalla, tidak. Wallahi. Nah, kan itu. Dugaan Nabi Isa mencuri, tapi dia bilang kalla, tidak. Wallahi, demi Allah kata dia, alladzi la ilaha illa huwa. Ya. Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. La, kata dia, tidak, saya tidak mencuri, demi Allah, la ilaha illa huwa. Apa kemudian kata Nabi Isa? Faqala Isa, kata Rasul cerita, Nabi Isa berkata kemudian apa? Amantu billah. Aku beriman kepada Allah, wa kadzabtu aini, dan aku dustakan mataku ini. Jadi Nabi Isa beriman kepada Allah ditegaskan karena orang ini mengatakan wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Dan Nabi Isa mengatakan kepada dirinya kadzabtu aini, aku mendustakan pandangan mataku. Berarti ini mataku salah gitu. Kira-kira gitu bahasa gampangnya. Nah, hadis ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian disebutkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, kata Syekh Umar ya, Sulaiman bin Abdullah Al-Asqar hafizahullah taala, kisah ringkas ini Bapak Ibu ya, dia memiliki faidah yang sangat besar, azimul faidah. Nah, bagaimana para nabi dan para rasul di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa, kenapa sampai beliau sering mengatakan ini mataku bohong, aku beriman kepada Allah. Itu sesungguhnya dalam rangka untuk mengagungkan Allah, fi ta'zimihim lillahi azza wajalla. Mengagungkan Allah azza wajalla. Nabi Isa memang betul melihat ada orang sedang mencuri. Tapi karena si pencuri ini dia bersumpah dengan nama Allah bahwa annahu masarik, bahwa aku tidak mencuri, maka Nabi Isa akhirnya mengatakan bahwa bohonglah pandangan mataku ini. Wa sadaqa al-lis as-sariku, dan dia membenarkan si pencuri itu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, aslinya orang ini memang pencuri gitu. Tapi karena ketahuan oleh Nabi Isa, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, akhirnya Nabi Isa mengatakan aku beriman kepada Allah dan bohong nih, mataku ini bohong. Nah, sikap ini sesungguhnya adalah dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jal, karena si pencuri tadi bersumpah dengan menyebut nama Allah itu. Nah, itu pelajaran penting Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, ini keistimewaan para nabi, khususnya dalam mengagungkan Allah Subhanahu
wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu masih ingat pembahasan bulan lalu tentang kisah Nabi Ayub kan. Ketika Nabi Ayub diduga telah melakukan suatu perbuatan dosa besar yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di atas muka bumi ini. Makanya oleh Allah beliau diberi hukuman berupa sakit seluruh tubuhnya, borok-borok seluruh tubuhnya selama berapa? Berapa tahun masih ingat? 18 tahun. Masya Allah, ibu masih ingat Bu ya? Nah, 18 tahun sakit. Itu, sabar. Kalau kita sakit baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah gak sabar. Teriak-teriak gitu ya. Nabi Ayub sabar Bapak Ibu. Nah, apa? Ketika dituduh begitu, Nabi Ayub merasa, yang aku ingat, kata beliau, ada 2 orang yang sedang berselisih, lalu menyebut-nyebut nama Allah Azza wa Jal, aku gak suka. Nama Allah disebut-sebut dalam keadaan pertengkaran. Maka aku pulang, aku membayar kafarah untuk mereka. Nah ini sebenarnya sikap mengagungkan Allah. Nabi Ayub tidak mau kata Allah itu disebut-sebut ketika seseorang sedang melakukan kemaksiatan. Nah ini bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam Bapak Ibu. Dia sebenarnya mencuri, betul-betul pencuri, tapi karena dia mengatakan wallahi la ilaha illa huwa, kalla, tidak. Akhirnya Nabi Isa mengatakan ini mataku yang dusta. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bukan karena Nabi Isa tidak bisa membedakan mana yang dusta, mana yang jujur, bisa. Tapi karena Allah dalam hatinya, pengagungan terhadap Allah dalam hatinya sangat besar, maka meskipun ada orang dia bohong, tapi ketika dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia benarkan. Dan dia mendustakan pandangan matanya sendiri. Nah ini, maka akhirnya si pencuri itu pun lolos. Tapi dia tidak jadi mencuri. Karena ketahuan Nabi Isa ketika dikonfirmasi dia mengatakan, nah tidak, wallahi saya tidak mencuri. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Tetapi andai kata dia bohong, ya. Kan dia ngomongnya kalla wallahi la ilaha illa huwa. Lah. Nabi Isa lalu membenarkan dia, mengatakan ini mata saya bohong, dusta mata saya. Karena itulah yang diketahui oleh Nabi Isa. Dari omongannya dia mengatakan tidak, wallahi tidak. Maka ada hadis dari Nabi, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita ini hanya bisa menghukumi seseorang Bapak Ibu ya, berdasarkan apa yang nampak saja, yang kelihatan. Yang enggak nampak, yang ada dalam hati setiap orang itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang ada di hati seseorang. Wong kita nggak tahu. Yang kita hukumi adalah apa yang dia ucapkan, apa yang dilakukan. Kalau dia bilang, kata Nabi, ketika Nabi Isa tanya tidak, wallahi tidak. Ya udah berarti itu dia mengatakan tidak. Ya udah kita hukumi itu. Jangan sampai kita bilang enggak, bohong kamu, hatimu pasti niat mencuri. Loh, tahu dari mana kita? Walaupun mungkin benar seperti itu, kan kita nggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dia bohong, nah berarti ini namanya al-yaminul gomus Bapak Ibu. Sumpah bohong menyebut nama Allah padahal dia bohong. Itu namanya al-yamin al-gomus. Yang akan menenggelamkan seseorang di dalam api neraka disebabkan dia bohong tapi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu urusan Allah. Wallahu huwar raqibul hasib, yang akan mengawasi, mengintai, menghitung, menghisab itu Allah. Kita tidak dibebani untuk itu. Nah, jadi sudah, karena dia bilang la, tidak, ya sudah. Ini ijazahmu palsu atau asli? Oh, asli. Ah, misalnya. Ya. Buktinya mana? Nah, kalau orang itu tetap berbohong, yang maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lewat pengadilan ya bolehlah, silahkan. Ya, nanti pengadilan membuktikan. Nah, tinggal nanti buktinya ada atau tidak, Bapak Ibu dan sekalian.
Kalau toh ditutup-tutupi tapi sebenarnya betul-betul bohong, Allahu huwar raqibul hasib. Allah yang senantiasa mengawasi, Allah yang tahu. Itu ijazah asli apa palsu, dibuat di jalan pramuka apa di kampus, Allah Maha tahu. Itu. Jadi ya dia bilangnya begitu ya begitu. Nah, ini Bapak Ibu, tapi kalau tadi ada beberapa orang ingin proses pengadilan, silakan. Nah, ini dalam kasus yang viral itu ya. Jadi itu pelajaran penting. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya. Jadi sikap mengagungkan Allah Ta'ala itu adalah sikap para nabi yang seharusnya juga kita ikuti. Ada banyak ayat ya, setidak-tidaknya ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kebanyakan kita ini tidak betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala. Tidak betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hajj ayat 74 salah satu di antaranya. Nah, jadi kata para ulama, Sa'nul halab billahi azza wa jalla azim. Keadaan sumpah dengan menyebut nama Allah ini perkara besar. La ya'rifu qimatahu illa mu'min. Tidak ada orang yang tahu ya kadar nilai suatu sumpah dengan nama Allah kecuali seorang mukmin arifun bi rabbih, yang paham betul dengan Allah Tuhannya. Wala yatahawanu bihi illa dha'iful iman, dan tidak ada orang yang meremehkan sumpah dengan nama Allah kecuali orang yang lemah imannya. Jahilun biqadarillahi azza wa jalla wa qudratih, orang yang enggak paham, enggak ngerti, orang yang bodoh terhadap ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang mukmin itu harusnya dia tidak pernah bersumpah dengan nama Allah dalam kebohongan. Tidak mungkin. Atau ketika ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, meskipun dia bohong, kita akan lepaskan dia. Kita akan benarkan dia. Nah, itu sikap mengagungkan Allah. Tapi sayang, banyak manusia itu ma qadarullaha haqqa qadrihi. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka itu tidak betul-betul mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Laqawiyyun aziz. Dalam surah Al-Hajj ayat 74. Nah, ayat yang menjelaskan masalah ini, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain, disebut 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Hajj ayat 74, yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan seterusnya. Nah, ini artinya ketiga ayat ini menjelaskan kebanyakan kita tidak betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tapi para nabi betul-betul mengagungkan Allah. Kisah Nabi Ayub, sekarang Nabi Isa. Bagaimana bentuk pengagungan Nabi Isa terhadap Allah tadi? Ketika ada seorang pencuri yang disaksikan langsung oleh beliau, lalu dia menyebut nama Allah, akhirnya mata saya yang bohong nih. Ya, kamu benar. Itu. Nah, maka apa faedah yang kita bisa ambil? Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, dari hadis ini. Satu, ya, pentingnya mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Mengagungkan nama Allah itu bentuknya banyak, bisa dengan berzikir. Itu adalah bagian daripada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bentuk pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Termasuk mengagungkan Allah Ta'ala itu menghormati orang yang sudah sepuh, menghormati orang-orang berilmu. Itu min ijlalillahi azza wa jal, kata Nabi. Jadi inna min ijlalillahi azza wa jal, sesungguhnya di antara sikap dalam mengagungkan Allah azza wa jal itu adalah ikramu
dzi syaibatil muslimi, memuliakan orang yang sudah sepuh. Yang seorang muslim yang sudah sepuh dimuliakan. Itu bagian daripada pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, wa ya'rifu haqqa ulama'ina, dan dia tahu hak ulama-ulama kami, orang-orang berilmu di antara kami. Nah, jadi orang yang mengagungkan, memuliakan orang berilmu, orang yang menghormati orang yang sudah sepuh, itu sesungguhnya dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi. Itu yang kedua. Yang pertama zikir, yang kedua muliakan orang sepuh, ya, muliakan orang yang berilmu. Yang ketiga tadi, menerima atau membenarkan kebohongan orang yang berbohong, tapi dia mengatakan tidak dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah, seperti yang dilakukan oleh si pencuri ini yang ketahuan oleh Nabi Isa. Kalau dia sudah mengatakan wallahi kalla wallahi alladzi la ilaha illa huwa, udah, lepasin. Walaupun sebenarnya dia mencuri. Karena kita mengagungkan nama Allah, dia menyebut bersumpah dengan nama Allah, kita lepaskan, udah. Oke deh, saya yang salah, mata saya salah. Itu kan kata Nabi Isa tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi kalau ada orang bersumpah, udah. Misalnya gini, Bapak Ibu punya uang di dompet, ada 70.000, 50 sama 20.000. Tiba-tiba pas kita lihat tinggal 50.000, hilang 20.000. Di rumah cuman ada istri sama anak satu misalnya. Tanya, Bu, Ibu ngambil nggak uang 20? Enggak ya, Pak. Wah, berarti siapa nih kemungkinan yang ngambil uang 20? Kalau isinya tidak. Anaknya suka main game. Wah, beli pulsa. Kalau minta uang untuk beli pulsa sama orang tua nggak dikasih. Akhirnya dia cari jalan pintas. Ambil sendiri. Karena ambil sendiri kan nggak dilarang. Wah, ini berarti anak kita nih. Atau mungkin tuyul. Nah, akhirnya kita tanya, nak sini kamu ngambil uang ayah kan? Ngambil uang ibu. Pak, Bu, wallahi aku nggak ngambil. Udah, dia udah bilang wallahi untuk mengagungkan nama Allah, walaupun kita tahu, apalagi ada CCTV di rumah, ternyata anak kita yang ngambil kan? Ya udah kita, oke deh kamu nggak ngambil. Itu maksudnya. Kalau dia sudah wallahi, udah. Ini dalam rangka apa? Mengagungkan nama Allah. Yang nanggung dosa dia. Dia bersumpah, namanya tadi al-yamin al-ghamus, udah urusan dia. Tapi kita agungkan Allah, kita lepaskan dia. Itu maksudnya. Kalau ada yang terjadi, maka seperti itu. Nah, makanya di dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi. Jadi ada 7 perintah yang Allah sampaikan. Nah, kata Nabi apa? Oh, afwan. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasul menyuruh kita dengan 7 perkara. Yang pertama apa? Amarona bi'iyadatil marid. Rasul menyuruh kita untuk menjenguk orang sakit. Yang kedua, wa ittiba'il janazah. Mengikuti jenazah sampai selesai dikubur. Yang ketiga, wa tasmitul atis. Mengucapkan yarhamukallah kepada orang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Yang keempat, wa ijabatu da'i. Menghadiri undangan, orang yang mengundang kita. Yang kelima, wa ibsa'us salam, menebarkan salam. Yang keenam, wa nasrul mazlum, menolong orang yang dizolimi. Dan yang ketujuh, wa ibraril muksim. Nah, apa itu ibrar al-muksim, Bapak Ibu dan Ibu sekalian? Ibrar al-muksim itu artinya, ya, kita mengikuti kemauan orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ibrar al-muksim. Jadi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, lalu dia ingin sesuatu, ikuti maunya. Karena ini bagian daripada ta'zim lillahi azza wajal. Mengagungkan nama Allah azza wajal
Allah Azza wa Jalla. Tentu dengan batasan ya, apabila apa yang dia mau itu tidak menimbulkan madarat, bukan dalam kemaksiatan. Nah, itu. Ya, kita ikuti. Misalnya gini, contoh. Wallahi, datanglah kamu ke rumahku nanti sore. Wallahi. Ada orang bilang kepada kita, ikuti. Ketika kita mengikuti maunya dia, sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyebut, wallahi, kamu nanti sore datang ke rumah saya. Kalau kita orang mukmin, kita ngerti ke mahakuasaan Allah, keagungan Allah. Kalau ada orang ngomong begitu, ikuti Bapak Ibu. Selama tidak menimbulkan madarat untuk kita. Selama bukan kemaksiatan. Kalau dia bilang, wallahi demi Allah, ijlis huna, duduk kamu di sini. Ikuti. Walaupun dia duduk di tempat kotor. Kata para ulama, ikuti. Ibrar al-muksim itu namanya. Dan itu diperintah oleh Nabi SAW. Kecuali kalau kita duduk di situ ada ular kobra. Nah, itu kan bahaya. Nah, itu jangan. Karena bisa menimbulkan madarat. Atau kita disuruh duduk, sementara di situ dia lagi main judi sama minum khamr. Nah, itu jangan. Karena jelas ada kemaksiatan. Tapi kalau tidak, ada orang gitu, wallahi ijlis huna indana, duduk kamu di sini bersama kami. Duduk. Nah, ini adalah sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, itu contoh lainnya. Ibrar al-muksim. Jadi ini istilah kunci. Ibrarul muksim artinya mengikuti apa? Mengikuti kemauan orang yang bersumpah dengan nama Allah. Kalau orang ngerti ilmunya, dia seorang mukmin sejati, dia pasti akan ngikuti. Tapi kalau ada orang, kita bisanya bilang kepada dia, wallahi duduk antum di sini, duduk engkau di sini, moh katanya. Ah, berarti dia nggak ngerti. Padahal kita nyuruh dia duduk, mau kita traktir, nggak mau dia moh. Nah, kehilangan dua tuh dia. Hilang traktiran dari kita. Yang kedua, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia nggak ngerti ilmunya. Kita yang sudah ngerti ilmunya langsung ikuti. Karena sesungguhnya itu adalah keagungan, kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Contoh lain Bapak Ibu. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, apa man sa'alakum billahi fa'atu. Ya. Wa man ista'adzakum billahi fa'idzu. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, kasih. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, lindungi dia. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya. Kalau ada orang dia meminta sesuatu, ya, minta uang lah sama kita. Dia bilang apa? Ya, as'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Al-fulus gitu ya. Misalnya mi'ah rupiah, 100.000 misalnya. Dia bilang as'aluka billah, aku minta dengan menyebut nama Allah kepada engkau fulus mi'ah rupiah. Tapi kita lihat nih orang Bu, dia gagah, normal. Bahkan waktu dia ngomong minta uang bawa motor, misalnya, kita kasih nggak? Kita kasih atau tidak? Kalau dia menyebut bil as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, tolong aku kasih uang 100.000, kasih Bu, Pak. Kata Nabi, Pak tuh kasih dia. Karena apa? Dia menyebut nama Allah. Oh, kalau gitu para pemalak bahaya nih kalau tahu ilmu ini. Nanti dia setiap kali minta akan, demi Allah aku minta uang sama kamu. Kalau ini ada di sini ada penjamret bahaya nih. Dia bisa memanfaatkan ilmu ini. Tapi Bapak Ibu, kita akan tahu ilmunya saat kita kasih, kalau memang kita punya ya. Ah, ini pun ada catatannya.
Kalau ada orang minta sesuatu kepada kita, dia menyebut nama Allah, kasih, harus dikasih. Bahkan sebagian ulama dalam banyak keadaan wajib kita kasih kalau dia menyebut nama Allah. Satu, selama apa? Selama kita tahu uang yang dia minta bukan untuk maksiat. Selama uang yang dia minta kita punya. Loh, kalau kita nggak punya diminta 100 ribu padahal cuma ada 10 ribu, kan gimana? Ya udah, kasih 10 ribu. Aku minta 100 ribu, nggak ada, silakan buka nih dompet saya. Nah gitu. Tapi kalau kita punya, jangan bohong. Nggak mau nih, ada cuma 10 ribu. Kalau dia minta 100 padahal di dompet kita ada 500 ribu, kita kasih 10 ribu, dia bilang, demi Allah, ya, dengan nama Allah aku minta kepadamu uang 100 ribu. Kita bilang nggak ada. Kita dosa atau tidak? Kenapa? Satu, kita dosa, kita bohong. Yang kedua, kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini logika syariat, Bapak. Kalau logika manusia kita, dia minta maksa kok ini uang saya. Tapi kalau kita kembali kepada dalil, kalau kondisi itu kita hadapi, kasih kalau kita punya. Kenapa? Karena kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi, man sa'alakum billahi fa'atu. Udah, kasih aja. Nah, kalau dia bohong, misalnya, aku butuh banget ini, pokoknya aku sangat butuh uang 100 ribu. Sebenarnya di dompet dia banyak uang, dia hanya ingin minta-minta aja. Allahur Raqibul Hasib tadi. Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha tahu, yang akan menghisab nanti Allah. Itu nanti dia pasti akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia memaksa kita dengan menyebut nama Allah, meminta uang kepada kita. Udah, itu urusan Allah sama dia. Tugas kita, kewajiban kita kasih. Karena untuk mengagungkan apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang itu disebutkan dalam hadis Nabi, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Tidaklah seseorang senantiasa meminta-minta salah seorang di antara kalian sampai kelak nanti dia akan bertemu dengan Allah. Di wajahnya tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Sebagai apa? Kehinaan nanti kelak pada hari kiamat. Karena dia suka minta, mengemis sama orang. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis Muslim dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nasa amwalahum takassura. Barang siapa yang meminta-minta, mengemis kepada orang lain, meminta harta orang lain. Dia datang ketemu orang, Pak, Bu, minta uang, Pak, Bu. Dia mengemis untuk apa? Memperkaya diri, takassura. Memperkaya harta, memperbanyak harta. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Apa kata Nabi? Fa inna ma yas'alu jamra. Sesungguhnya dia itu sedang meminta bara api neraka. Fayastakillu au liyastakthir. Apakah sedikit atau banyak yang dia dapatkan dengan mengemis itu, sesungguhnya dia sedang apa tadi? Meminta bara api neraka. Akan dibakar dia nanti di neraka. Orang yang suka ngemis itu, Bapak Ibu. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-su'alu kaddun yukaddu bihi ar-rajul wajhah. Mengemis, meminta-minta itu adalah keburukan yang akan merusak ya wajah, kemuliaan wajah seseorang. Itu akan merusak kemuliaan wajahnya. Hina dia. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan pernah minta sama orang, mengemis sama orang. Ya, kecuali ada memang dalam hadis Nabi disebutkan ada orang yang diizinkan oleh syariat untuk meminta kepada orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, la yahillul mas'alatu illa li ahadi salasatin. Tidak halal meminta-minta, mengemis-ngemis kecuali untuk 3 orang. Yang diizinkan oleh syariat dia boleh meminta. Di jalan, mobil, motor dicegat, kecrek minta uang untuk pembangunan masjid. Boleh atau enggak?
Nggak boleh. Karena itu tidak termasuk yang 3 ini. Kan ada tuh di daerah Jawa Barat biasanya. Kalau ada lagi bangun masjid, wah itu jalanan di stop dimintai uang. Itu meminta-minta. Bapak Ibu dan sekalian. Termasuk yang ngatur jalan, kalau dia minta itu meminta. Tapi kalau dia bantu orang ngatur kemudian dikasih, itu nggak minta. Jasa dia. Nah, ada orang terima kasih, nih mas, terima nggak masalah. Tapi niatnya bukan untuk meminta-minta, gitu. Dia ingin mengatur, membantu supaya lancar perjalanan. Ada nggak? Tapi yang minta ada nggak? Ada. Itu termasuk meminta-minta yang akan menghancurkan wajahnya kelak. Termasuk para pengamen. Pengamen itu meminta-minta atau tidak? Iya, minta-minta. Kalau dia ingin menghibur ya tidak minta. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah yang dibolehkan meminta-minta itu, mengemis itu hanya 3 kata Nabi. Yang pertama apa? Zufakrin mudaqi. Ya, orang yang sangat fakir, sangat miskin dan disaksikan nanti oleh 2 orang dari kampungnya. Orang berakal dari kampungnya mengatakan dia memang betul orang miskin, sangat miskin. Itu boleh. Yang kedua, auzi ghurmin mufdi. Atau orang yang menanggung hutang yang sangat berat. Dalam riwayat yang lain, orang yang kena musibah habis seluruh hartanya, kebakaran, erupsi Merapi dan seterusnya. Misalnya, hancur seluruh hartanya. Nah, itu dibolehkan. Sampai kapan? Sampai dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, audamin muji. Orang yang dibolehkan meminta-minta adalah orang yang apa? Orang yang menanggung diat. Karena ya keluarganya melakukan pembunuhan, harus bayar diat dengan sangat mahal. Nah, sehingga menyakitkan dirinya, maka dalam keadaan seperti itu dia boleh minta. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, selain itu orang yang meminta-minta, kalau dia berbohong, maka tadi dia akan diazab oleh api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti wajahnya itu enggak ada dagingnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi itu diantara mengagungkan Allah apa tadi? Memberi orang yang minta uang kepada kita dengan menyebut nama, itu kasih. Itu termasuk takzim, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lalu pelajaran berikutnya Bapak Ibu, ya, dari hadis kisah Nabi yang diceritakan tentang Nabi Isa tadi apa? Wujubut tasabbuti qoblal ittiham. Kita wajib melakukan klarifikasi sebelum kita menuduh seseorang. Tadi, kalau kita melihat ada orang kok mencuri motor orang, itulah jangan langsung teriak, pencuri, jangan. Tapi kita klarifikasi. Kamu mencuri ya? Nah, itu maksudnya. Karena tadi Nabi Isa ketika melihat langsung ada orang di rumah orang, bukan yang punya rumah kok masuk. Nah, kamu mencuri ya? Kalla wallahi la ilaha illa huwa. Ya udah, oh berarti mata saya kan yang bohong gitu. Nah, itu ya di antara kesimpulannya kita wajib mengklarifikasi sebelum kita menuduh seseorang. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Nah, pandangan mata kita itu mungkin saja keliru. Tadi yang kami ceritakan di awal, mungkin saja apa yang kita lihat itu salah. Tadi sebenarnya motor itu memang milik orang yang kedua gitu. Atau bisa jadi yang ngambil motor itu saudaranya. Ya udah, mereka udah ngobrol-ngobrol, nanti kamu ambil motor depan Indomart ya. Aku lagi belanja, nanti kamu pakai, nanti balik lagi. Kan mungkin ada kesepakatan kan? Nah, oleh karena itu perlu tadi diklarifikasi. Karena kemungkinan pandangan mata kita keliru. Daripada kita menyebabkan kematian seseorang karena teriakan kita tadi. Kemudian, ya, faedah lainnya Bapak Ibu, berhusnuzonlah sebisa mungkin kepada setiap orang. Dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang dia ucapkan, husnuzon itu dulu.
gitu. Karena apa yang dilakukan Nabi Isa tadi, ini sesungguhnya ini mencuri enggak ya? Mungkin enggak deh. Ya udah, saya tanya gitu. Akhirnya dia bilang kalla wallahi la ilaha illallah. Oh, berarti sudah. Berarti kamu benar, mata saya salah. Nah, maka berhusnuzonlah. Seorang ulama tabi'in Ibnu Sirin mengatakan, ya, hasin zannaka bi akhika khairan hatta ta'tika ma yaglibuka. Berbaik sangkalah kepada saudaramu ya sampai datang bukti, hatta ya'tiyaka ma yaglibuka, sampai datang bukti yang mengalahkan dugaanmu, zonmu tadi. Baik sangkamu ternyata salah gitu. Nah, itu baru kita boleh kita cancel berbaik sangka tadi. Tapi sebelum ada fakta yang menunjukkan bahwa dia salah, kita harus husnuzon. Itu maksudnya. Kita harus husnuzon. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kecuali memang jelas itu faktanya salah. Contoh apa? Nah, ada orang mengatakan merokok itu berpahala. Kelepus Allah. Katanya. Ah, ini enggak benar. Ini A katanya. Ini rokok mereknya A nih. A itu Allah kata dia. Terus ada sampurna, Allah itu sempurna. Jadi ngerokok berpahala. Ah, ini enggak usah usulan kalau kayak gini. Nah, atau ada penceramah nyiumin anak-anak perempuan kecil-kecil itu ya. Wah, ini kalau gini nggak usah husnuzon kayak begini. Itu habis ngerokok nyiumin anak kecil. Apalagi ibunya dicium juga, bahaya itu ya. Bukan mahram kok dicium. Nah, kalau begini faktanya jelas. Ya glibuka. Itu nggak usah husnuzon kayak gitu, harus suuzon kita. Tapi kalau tidak, faktanya belum clear, kita harus husnuzon. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah hadis ini juga di antara faedah pentingnya apa? Peringatan keras terhadap sumpah dengan menyebut nama Allah tapi bohong. Itu termasuk minal kabair. Tadi orang tadi sebenarnya mencuri, tapi karena dia menyebut nama Allah oleh Nabi Isa dibenarkan. Nabi Isa mengatakan mata saya yang salah, tapi sudah dia bohong. Nah, ini bahaya. Kata Nabi apa? Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabair, dosa-dosa besar itu apa? Al-israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul gomus. Ada 4. Di antara dosa-dosa besar itu syirik, mensekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dalam keterangan yang lain yang tidak halal, dan yang keempat sumpah gomus tadi. Al-yamin al-gomus itu apa tadi artinya? Al-yamin al-gomus artinya apa Bapak Ibu? Bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Hati-hati ya. Kalau ditanya Pak udah makan belum? Wallahi saya belum makan, padahal baru sarapan ya. Nah, itu bahaya itu ya. Karena ingin dapat traktiran makan sate gitu ya. Dia bilang wallahi saya belum makan. Nah, itu namanya al-yaminul gomus. Nah, itu hati-hati. Itu termasuk dosa besar. Kemudian faedah lainnya Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan tentang adab para nabi, ketinggian akhlak mereka. Adab Nabi Isa, ketinggian akhlak Nabi Isa dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah lainnya Bapak Ibu dari hadis ini apa? Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita mau menuduh seseorang, tadi Nabi Isa mau kamu pencuri ya, itu kita harus punya bukti. Kalau tidak punya bukti, bayyinah wadihah, nah ini bahaya. Harus ada bukti. Kamu nuduh-nuduh ijazahku palsu, buktimu apa? Kamu bilang aku ijazahku palsu, buktimu apa? Tuduhan. Buktinya ijazahmu nggak ada. Nggak pernah ditunjukin. Yang ada fotokopian misalnya. Nah, itu udah bisa jadi bukti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kaidahnya kalau kita mau menuduh seseorang kita harus punya bukti. Nuduh ijazah seseorang palsu buktinya apa? Nggak ada ijazahnya. Ya, wallahu alam ya. Jadi intinya harus punya bukti Bapak Ibu. Nah, apa sebab? Karena Bapak Ibu, andai kata kita
boleh menuduh tanpa bukti, ini sangat berbahaya. Tadi, pencuri. Buktinya mana? Itu kamu ngambil, itu motor saudaraku kan. Bingung kita akhirnya. Kita yang salah. Nah, buktinya tanya dulu. Kalau itu, tadi tanya dulu. Nah, karena kata Nabi, lau yu'ton nasu bida'awahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalihim walakinnal bayyinatu ala al-mudda'i. Seandainya orang-orang itu diberikan apa yang dituduhkan oleh mereka, maka niscaya orang itu akan mengklaim, ya, mengklaim bahwa harta si fulan itu milik saya. Kalau setiap orang yang mengklaim, menuduh, itu diberikan tuduhan, diterima tuduhannya. Itu harta saya, itu motor saya. Oh ya udah, itu ambil. Wah, itu bahaya. Maka orang yang menuduh, mengklaim, itu harus punya bukti. Maka kata Nabi apa? Walakinnal bayyinata 'alal mudda'i. Akan tetapi bukti harus dimiliki oleh orang yang menuduh atau mengklaim. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang terakhir, Bapak Ibu dan sekalian, di antara faedah penting dari hadis ini apa? Ta'limun nas adamu tasarrufi su'idzan. Hadis Nabi yang menceritakan Nabi Isa ini mengajarkan kita manusia agar kita tidak terburu-buru dalam apa? Berburuk sangka kepada orang lain. Jangan langsung berburuk sangka lalu kita teriak. Jangan. Ini pelajaran penting yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Nah, inilah dia Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian. A'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi inti daripada kesimpulan hadis yang kita bahas ini adalah apa? Ya, al-hadis yu'allimuna ta'zimal halab billah wal hadar minat tasarru'i fil ittiham. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Ya, mengagungkan Allah, mengagungkan sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan sekaligus berhati-hatilah, jangan sampai kita terburu-buru menuduh seseorang. Dia bersalah meskipun kita melihat langsung, jangan terburu-buru. Nah, itu berbahaya. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Ada waktu 1 menit. Ya, ini jam 6:59. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Ya, alhamdulillah. Sudah paham Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Pas jam 7. Nggak ada pertanyaan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kami ucapkan. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf tentu saja apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Dan kami akhiri sebelum waktu kami kembalikan ke Bu Andriani selaku pembawa acara. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.